minal jinnati wan nas. Nah, dalam ayat ini Allah gambarkan secara umum. Ini enggak disebut nih ya. Bagaimana nanti Rasulullah disihir, kapan waktu disihirnya, apakah siang, apakah malam, itu nanti terjawab di dalam surat Al-Falaq. Pelakunya satu orang atau banyak orang, laki-laki apa perempuan, nanti terjawab di dalam surat Al-Falaq. Tapi di dalam surah An-Nas ini sementara Allah memberikan bocoran kepada kita bahwa tersihirnya Nabi SAW itu karena dua. Yang pertama minal jinnati, dari jin, wan nasi, manusia. Begini jamaah, orang yang menyihir kita motifnya tentu kan karena kedengkian, kebencian kepada kita. Tapi penyihir itu tidak bisa bekerja sendirian. Nggak bisa bekerja sendirian. Dia butuh bantuan untuk mencelakakan kita tanpa harus menyentuh secara langsung dengan kita. Maka dengan siapa dia bekerja sama? Minal jinnati, dari golongan jin. Itulah mengapa orang yang melakukan ritual sihir itu pasti ada sesuatu yang bahasa kitanya dijadikan apa? Upah atau tumbal. Itu pasti. Entah dicarikannya lah kembang 7 rupa, entah dipotongkanlah ayam apa? Ayam yang hitam itu. Ya itulah pokoknya. Apa namanya? Bahkan sampai ke yang paling ekstrim itu Allahu a'lam, tali pocong dan seterusnya. Itu sampai sedemikian. Ada hal-hal yang harus dibayar agar sihirnya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa dia harus melakukan ritual? Karena dia bekerja sama dengan selain dia, yaitu jin. Jangankan jin, manusia aja disuruh mesti diupah. Nah ini jin. Maka sihir itu lebih sulit disembuhkan dibanding kesurupan. Kalau kesurupan itu cuma satu faktor aja, jin, murni, nggak ada campur manusia, cuma jin. Tapi kalau kesurupan itu dua, yang terlibat dua. Kalau sihir yang terlibat dua. Kalau kesurupan cuma jin, kalau sihir dua. Yang pertama manusia, yang kedua jin sebagai yang disuruh. Itulah mengapa pengobatannya lebih rumit sedikit dibanding kesurupan. Kenapa? Dua orang tersangkanya, manusia dan jin. Makanya dari banyak kasus selalu ada sesuatu yang menjanggal bagi orang-orang yang terkena sihir, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Tapi setidaknya dari ayat ini, dari surah An-Nas ini kita belajar banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah. Dalam meminta perlindungan, dahulukan dulu dengan memuji. Kemudian harus yakin sepenuhnya bahwa Allah itu yang menjaga kita tanpa perantara apapun, tanpa jimat dan pusaka apapun. Kemudian yang terakhir, jaga sholat. Karena sholat itu benteng terkuat agar kita terhindar dari hal-hal